Selanjutnya kita mau melakukan pengecekan pengaruh P delta ya. Jadi pengaruh P delta ini kurang lebih struktur kita stabil atau enggak. Biasanya tapi kalau simpangan masuk, P delta masuk ya. Cuman untuk jaga-jaga, ini karena ini adalah dua syarat yang berbeda, dua-duanya harus dipenuhi. P delta harus masuk, simpangan antar tingkat harus masuk. Kalau salah satu aja yang nggak masuk, ada yang nggak masuk berarti ya not oke gitu ya. Nah, dulu bentar. Oke. Nah, pertama yang harus diisi adalah jadi yang kita hitung itu namanya theta, koefisien stabilitas. Itu ada batas pengaruh P delta itu 0,1. Tapi ada theta max, batas stabilitas struktur. Jadi kalau misalnya theta kita di bawah 0,1, itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau theta kita di atas 0,1, tapi di bawah theta max, maka pengaruh P delta harus diperhitungkan. Nanti kita bakal lihat cara memperhitungkannya gimana. Tapi kalau theta kita di atas theta max, berarti struktur kita tidak stabil. Jadi dia not oke, harus ada perbesaran penampang. Cara untuk membuat stabilnya perbesaran penampang untuk memperkaku struktur. Gitu. Nah, untuk menghitung nilai theta max-nya, pertama ya, theta max-nya itu ada rumusnya ini, 0,5 dibagi beta CD. Nah, untuk betanya sendiri, rasio kebutuhan geser ini bisa diambil berapa aja, kayak 0, sekian sampai 1, tapi konservatifnya kita bisa ambil 1. Tapi kalau misalnya diambil 1, jadi theta max-nya kecil gitu ya. Kalau theta max-nya kecil, jadinya kayak kondisi pengaruh P delta diperhitungkan itu tidak akan dicapai gitu. Karena ya langsung di atas 0,09 ya udah, berarti dia tidak stabil. Tapi misalnya ya rasio kebutuhan gesernya misalnya 0,7 gitu ya. Nah, jadi ini bisa mungkin ya ada di antara dua. Ya kita coba cek aja. Untuk yang diambil itu untuk rumus koefisien stabilitas ada rumusnya. Di SNI itu ditulis P delta IE per VHCD. Untuk V-nya pakai Stark forces. Untuk P-nya itu gaya aksial. Di sini disebut P itu faktor beban individu tidak perlu melebihi 1. Jadi beban layan lah gitu. 1 dead load tambah 1 SIDL tambah 1 light load. Kita udah punya kombinasi beban yang isinya itu yang SD yang G2. 1 DL, SDL light load gitu ya. Ntar kita pakai ini. Jadi ini untuk mengecekkan gempa semuanya kita maunya ngecek dengan gempa apa adanya gitu. Jadi pakai yang unscaled. Kemudian yang kombonya kita pilih yang SD yang G2 gitu. Nah, ini pilihnya story persis. Tapi kita ambil yang SD G2 dulu. Kita ambilnya di top ya. Untuk data ini mengecekkannya di top. Kita ambil semuanya. Paste di sini. Kemudian untuk yang unscaled X, berarti kita ambil yang VX. Lalu unscaled Y, ambil yang PY. Nah, kayak gini ya. Nah, bisa dilihat grafiknya juga ini jauh ya. Kalau simpangan kan kelihatan masih agak nonjol. Ini jauh, jadi biasanya emang kalau aksialnya nggak besar-besar amat, aman lah biasanya ini. Aksialnya nggak besar-besar amat, simpangannya nggak besar-besar amat, biasanya. Nah, gimana kalau misalnya ada yang nggak masuk gitu ya? Misalnya dia jadinya di antara, jadi pengaruh P delta harus diperhitungkan. Itu ada dua cara. Cara pertama, itu ada P delta option di sini define. Kemudian ada P delta option di sini. Nah, di sini defaultnya itu non. Nah, kita bisa langsung iteratif based on loads. Jadi iteratif, ini DL, SIDL, dan live load. Kayak gini. Nah, dengan memperhitungkan ini, maka ketika uh, untuk gaya dalam gitu, untuk perhitungan gaya dalam, nanti pengaruh P delta udah diperhitungkan. Nanti gaya dalamnya pasti lebih besar. Jadi momen-momen pada kolomnya, terutama ya, momen-momen pada kolom akan lebih besar gitu. Dengan dengan sudah P deltanya diperhitungkan di sini. Gitu. Itu cara satu. Cara dua, kalau misalnya itu runningnya jadinya lebih lama ya. Karena dia iteratif ya. Kalau misalnya nggak mau dengan cara itu, bisa juga mengalihkan perpindahan dan gaya komponen struktur dengan 1 dibagi 1 min theta. Jadi scale-nya itu sama dengan 1. Scale ada X, ada Y gitu. 1 dibagi 1 min theta. Nah, ini. Jadi kalau ini misalnya agak gede, misalnya 0,12 gitu di sini. 0,12, ini 0,1 gitu.
Nah, ini lihat nih. Penskalaan gaya, jadi gayanya harus diperbesar gitu. Gaya gaya dalam kolomnya, gaya dalam baloknya, simpangan struktur yang di sini gitu ya. Itu harus diperbesar dengan faktor ini. Nah, tapi kalau misalnya dia kecil gitu ya di bawah 0,1, di bawah misalnya ini 0,099 gitu ya. Ini kan masih 1,11 ya, masih dianggap kecil lah, bisa diabaikan pengaruh deltanya gitu. Ini terserah mau pakai, kalau misalnya kena data ya, terserah mau misalnya mau di scale dengan cara ini, jadi gaya dalamnya dikali ini, cuman jangan lupa ya. Atau bisa dengan itu ya, bisa dengan yang cara di items dengan data options. Seperti itu.